Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran sejarah pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara ringkas namun sistematis tentang perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Periode ini sangat penting karena menjadi fase awal institusionalisasi pendidikan dalam peradaban Islam. Bani Umayyah berkuasa dan menguasai dari tahun 661 hingga 750 Masehi dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Dinasti ini berdiri setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa ini, wilayah Islam berkembang sangat luas, meliputi Asia Barat, Afrika Utara, hingga sebagian Eropa. Ekspansi ini tidak hanya berdampak pada politik dan ekonomi, tetapi juga pada sistem pendidikan. Pendidikan pada masa Bani Umayyah masih bersifat sederhana, tetapi mulai menunjukkan struktur yang lebih jelas. Fokus utama pendidikan adalah ilmu-ilmu keagamaan seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan bahasa Arab. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam di tengah masyarakat yang semakin beragam secara budaya dan bahasa. Selain itu, bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi negara. Kebijakan ini berdampak besar pada pendidikan, karena masyarakat non-Arab mulai mempelajari bahasa Arab untuk memahami ajaran Islam dan berpartisipasi dalam administrasi pemerintahan. Pada masa ini, lembaga pendidikan belum berbentuk sekolah formal seperti sekarang. Namun terdapat beberapa pusat pendidikan utama, yaitu pertama, Kutab, yaitu lembaga pendidikan dasar yang mengajarkan membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran. Kutab biasanya diikuti oleh anak-anak sejak usia dini. Kedua, masjid, yang berfungsi sebagai pusat pendidikan lanjutan. Di masjid, para ulama mengajarkan berbagai ilmu agama kepada masyarakat umum melalui sistem halaqah atau lingkaran belajar. Ketiga, majelis ilmu, yaitu forum diskusi ilmiah yang sering diadakan oleh para cendekiawan. Di sini, terjadi proses transfer ilmu secara langsung antara guru dan murid. Meskipun fokus utama pada ilmu agama, pada masa Bani Umayyah mulai muncul perhatian terhadap ilmu pengetahuan umum. Beberapa cabang ilmu seperti kedokteran, filsafat, dan astronomi mulai diperkenalkan, terutama melalui interaksi dengan budaya Yunani dan Persia. Proses penerjemahan karya-karya asing memang belum berkembang pesat pada masa ini, tetapi telah menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa berikutnya, yaitu Bani Abbasiyah. Ulama memiliki peran sentral dalam pendidikan. Mereka menjadi sumber ilmu sekaligus pengajar utama. Sistem pendidikan bersifat non-formal, sehingga hubungan antara guru dan murid sangat dekat dan personal. Sementara itu, pemerintah Bani Umayyah mulai memberikan perhatian terhadap pendidikan, terutama dalam hal penyebaran bahasa Arab dan penguatan ajaran Islam. Namun, intervensi negara dalam sistem pendidikan masih terbatas. Pendidikan pada masa Bani Umayyah memiliki beberapa kelebihan. Pertama, berhasil menjaga ajaran Islam tetap otentik. Kedua, berhasil menyebarkan bahasa Arab sebagai bahasa ilmu dan administrasi. Namun, terdapat juga keterbatasan. Sistem pendidikan belum terorganisir secara formal. Kurikulum belum terstandar. Akses pendidikan juga masih terbatas pada kelompok tertentu. Sebagai kesimpulan, pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah merupakan tahap awal dalam pembentukan sistem pendidikan Islam. Meskipun masih sederhana, periode ini berhasil meletakkan dasar penting bagi perkembangan pendidikan pada masa selanjutnya. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.